Ya, saya mohon maaf, saya ngetek izin di depan aja ya. Nah, di sini. Oke, tanpa terasa, ya, saat ini kita sudah ada di hari yang ke-10, ya, di tahun 2021, dan masih ada 11 bulan lagi yang harus kita lewati, yang harus kita masuki di tahun 2021. Dimana kalau kemarin di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat ya hati kita cemas, takut, dan juga sudah disinggung khawatir, benar ya, sehingga tema Natal tahun 2020 kemarin adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, kalau kemarin sudah saya bahas di ibadah, waktu jangan takut itu ada dua menurut saya. Kenapa kita jangan takut? Ya, karena pertama, ya, jangan takut kenapa? Ada Tuhan. Ya, pada waktu ada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan pada murid-muridnya jangan takut. Kenapa? Ada aku, ada Tuhan. Yang kedua, ya, kenapa jangan takut? Karena Tuhan punya kuasa. Karena Tuhan punya kuasa, punya kendali, sehingga badai tofan, ya, itu dapat reda karena Tuhan punya kuasa. Oke. Dan bagian kita apa yang Tuhan katakan di sini? Tenanglah. Benar ya? Jadi bagiannya Tuhan itu akan ada, ya, dan Tuhan itu punya kuasa. Dan yang bagiannya kita adalah kita harus tenang. Ya. Sekarang saya akan bahas tentang yang bagiannya kita, ya. Judul firman Tuhan saat pagi hari ini adalah intimacy atau keintiman, ya. Intimacy atau keintiman, ya. Apa sih keintiman dengan Tuhan? Ya. Keintiman dengan Tuhan, ya, adalah persekutuan pribadi di dalam Tuhan. Ya, jadi kita artikan lebih jelas lagi. Intimasi atau keintiman di dalam Tuhan adalah persekutuan pribadi kita di dalam Tuhan, ya, yang masuk di dalam hadiratnya, ya, meliputi tubuh, jiwa, dan roh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aduh, jelasnya kok kayaknya ribet banget gitu ya. Saya sederhanakan. Keintiman kita dengan Tuhan, ya, adalah pada waktu kita masuk di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan, menyembah, dan kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi setelah kita berdoa pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada waktu kita merasakan keintiman di dalam Tuhan, kita merasakan hadirat Allah masuk dalam kehidupan kita, menjamah kita. Ya. Saya bahas judul firman Tuhan saat ini adalah keintiman. Ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita itu dapat intim bersama Tuhan? Benar ya? Kita membuka dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ya, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, Raja Daud menulis di dalam Mazmur 62 ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang namanya dekat, ya, berarti tidak jauh, benar ya? Selain artinya dekat tidak jauh, juga bersama-sama, ya, beserta, apalagi juga berdampingan, atau di dalam posisi dan jarak yang sama. Itu arti dekat. Tapi sekarang kita tahu dengan kemajuan teknologi, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Contohnya, dengan kemajuan teknologi atau gadget atau handphone kita saat ini, kita dapat berkomunikasi
dengan saudara kita yang lagi di luar kota atau di beda lokasi, bisa video call, benar ya, bisa video call. Mungkin lagi kalau kemarin itu mungkin dalam ibadah online, kita bisa menyaksikan tanpa kehadiran kita, ya. Tapi dengan HP atau gadget juga, yang dekat bisa merasa jauh. Kita juga bisa memperhatikan, seringkali kita bisa duduk bersama, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ada yang pegang HP lagi chatting, ada yang mungkin anak muda pakai headset dan lagu-lagu baru, atau mungkin main game. Mungkin dekat secara fisik, tapi berjauhan. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Raja Daud, ya, kenapa dapat menulis hanya dekat Allah saja? Apakah Raja Daud pada waktu itu merasakan hal yang baik-baik saja, hal yang kenyamanan? Tidak. Pada waktu itu saya perhatikan Raja Daud pada waktu menulis ayat ini, dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya. Dan juga kedudukannya sebagai raja mau digulingkan oleh Absalom. Dan Absalom ini sebenarnya ingin membunuh ayahnya Daud ini sendiri. Dan ayah Daud akhirnya dia lari. Dan itu ada suatu beban, suatu pergumulan, suatu permasalahan yang mungkin hebat yang harus dihadapi oleh Daud. Tapi kenapa Daud dapat menulis hanya dekat Allah saja aku tenang? Terkadang Bapak Ibu kita melihat rasa ketenangan, ya, itu didapat pada waktu kita tidak ada masalah. Rasa ketenangan kita dapat pada waktu tidak ada sakit penyakit, pada waktu tidak ada pergumulan, tidak ada mungkin segala sesuatu yang mungkin memberatkan. Tapi justru Raja Daud pada waktu dia menghadapi masalah, dia dapat tenang. Kenapa? Dekat dengan Allah. Kemarin mungkin beberapa waktu lalu kita tahu kan, kalau di Malang kadang itu malam itu hujan deras, ya. Dan waktu saya diceritai sama teman saya, pada waktu hujan deras malam itu ya, tiba-tiba lampu di rumah itu mati, ya. Dan dia itu berada di dapur, dan anaknya masih kecil sekitar 3 tahun itu ada di tempat tamu, ya. Dan pada waktu hujan deras, ada petir ular gitu menyambar, terus lampu mati. Anaknya semua langsung nangis teriak mama gitu. Nah, akhirnya kemudian mamanya datang, mamanya lari, ya, mamanya lari di dekat dia. Lampu aliran listrik tetap padam, ya, hujan tetap, ya, petir tetap menyambar, tapi anak ini tenang. Karena ada mama di dekat dia. Jadi ketenangan yang kita dapat bukan karena terkondisi dengan keadaan yang ada, tapi ketenangan didapat pada waktu kita dekat dengan Allah. Sehingga dalam sebuah kehidupan kita harus membangun keintiman kita dengan Allah. Keintiman adalah persekutuan pribadi di dalam Tuhan. Ini persekutuan pribadi di dalam Tuhan yang merasakan hadirat Tuhan, yang melewati apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau tidak, tubuh, jiwa, roh kita ini menjadi satu. Kadang tubuhnya ini ya, fisik kita berdoa sama Tuhan, tapi jiwanya ini masih kesana-sana, masih khawatir, masih takut ya doa. Tapi dalam doa ini pikirannya ini melayang-layang. Nah, sering kita lakukan. Kita berdoa, tapi pikiran kita masih melayang-layang, sehingga tubuh, jiwa, roh tidak dapat disatukan pada waktu kita berdoa, sehingga hadirat Allah tidak dapat dirasakan. Dan Tuhan mau keintiman, dan ini didapat oleh Raja Daud. Kenapa? Daud bergaul erat sama Tuhan, sehingga Daud mengatakan, aku suka dekat sama Allah. Itu dalam Mazmur 73 ayat 28 bagian A. Nah, Mazmur 73 ayat 28 bagian A, Daud mengatakan, aku suka dekat Allah. Ini, tetapi aku suka dekat pada Allah ini. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya apa?
aku dapat menceritakan segala pekerjaanku. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita, lebih suka mana kita dekat dengan Allah? Intimasi dengan Allah, setiap pagi kita datang bersekutu, berdoa di dalam saat teduh kita membaca, menentukan firman Tuhan, atau kita suka dengan kehendak kita sendiri. Sehingga di sini dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Porsinya Tuhan, jangan takut. Kenapa? Tuhan ada, dan Tuhan itu punya kuasa. Sekarang yang menjadi permasalahan, posisinya kita harus tenang. Dan tenang didapatnya adalah lewat keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman kepada Allah itu di jalan lewat tempat kedekatan kita sama Tuhan. Dan kedekatan kita sama Tuhan ini dibutuhkan adalah hubungan kita yang erat. Ada rasa cinta kita sama Tuhan. Sehingga Daud pada waktu mengalami permasalahan, ya kita juga tahu dulu ceritanya Raja Saul pun juga ingin mengejar-kejar Daud, ingin membunuh Daud karena iri. Benar kan? Karena waktu itu Saul mendengar bahwa rakyatnya ini menari-nari kalau Saul itu beribu-ribu mengalahkan di medan perang, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Sehingga akhirnya timbul iri hati dalam Saul, dan Saul ingin bunuh Daud. Tapi Daud tenang. Kenapa? Ada hubungan intimasi Daud dengan Tuhan. Ya. Sehingga bagaimana caranya kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan? Ya, kita membuka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kemudian juga kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, ini saya kasih contoh yang mudah dimengerti aja. Kalau di dalam Yakobus tadi mengatakan mendekatlah, ya, maka aku akan mendekat. Ya. Yang namanya hidup ini adalah sebuah pilihan. Benar ya? Dari bangun pagi kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Mau doa dulu seteduh sama Tuhan, atau sibuk dengan aktivitas rutinitas yang kita lakukan. Itu pilihan. Dan yang namanya membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan ini tadi, ya, itu dibutuhkan yang namanya ketaatan di dalam menentukan pilihan. Ini kisah yang tadi saya alami. Ya, jadi beberapa waktu lalu, ya sudah lama sih, pada waktu dulu di televisi ada serial-serial. Nah, dulu waktu serial kungfu, saya masih ingat ada Julusian atau siapa namanya, pokok film-film silat, gitu ya. Dan saya senang film-film seperti itu, sehingga saya sering nonton. Serinya aja berapa saya lihat, bener. Dan pada waktu itu Tuhan itu ngomong di hati saya, sudah lu TV-nya matikan, kamu doa. Dan lagi kecil saya tuh ngomong kayak gitu. Nah, yang saya ini tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, ini lagi lagi seru-serunya ini film silat ini, lagi seru-seru di Indosiar sering kan kayak gitu, film-film. Tuhan, saya pasti doa. Tapi tunggu filmnya habis. Ya, benar. Setelah filmnya habis, saya masuk kamar doa. Pertanyaannya, apakah itu yang dinamanya ketaatan? Pada waktu saya berdoa, maafkan, saya hanya melakukan kewajiban saya dan rutinitas saya harus berdoa. Sehingga pada waktu saya berdoa, saya tidak merasakan keintiman dengan Tuhan, saya tidak merasakan hadirat dengan Tuhan. Kenapa? Cuman tugas, kewajiban yang harus saya lakukan berdoa.
Tapi suatu saat pernah lagi, pada satu saat kaget saya melihat tayang di televisi kembali, dan lagi seru-serunya, dan Tuhan itu ngomong, ayo Ruth, kamu masuk kamar doa. Dan saya belajar dengan ketaatan. Gak peduli lagi seru-serunya, langsung saya matikan televisi, saya masuk kamar doa. Pada waktu saya masuk kamar doa, saya merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu saya nyanyi, saya sudah merasakan jamaah Allah. Ini loh Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat. Itu butuh dari kecintaan kita sama Tuhan. Kita mau hidup dalam ketaatan atau tidak. Kita tidak bisa membangun keintiman dengan Tuhan dengan aktivitas pelayanan yang ada. Kalau kita membangun keintiman dengan aktivitas pelayanan yang ada, ujungnya apa? Capek. Ujungnya apa? Gesekan dengan sesama pelayanan. Saya ngalami Bapak Ibu, wah, aku mau mencintai Tuhan, aku harus lagi masuk di dalam Tuhan. Oke, benar, pelayanan itu harus kita lakukan. Untuk membalas cinta kasih kita kepada Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Tapi pelayanan tidak membangun keintiman kita dengan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah hubungan pribadi kita Tuhan. Seperti Tuhan juga mengatakan Marta dan Maria. Marta melakukan segala sesuatu aktif, sibuk untuk memberikan sesuatu terbaik untuk perlu. Tuhan juga butuh. Marta masa-masa Tuhan juga perlu. Tapi apa kata Tuhan? Maria memberikan yang terbaik untuk aku. Adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga pada waktu kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan. Pada waktu kita merasakan ketenangan, meskipun keadaan dunia mungkin saat ini mungkin mengkhawatirkan. Ini ada vaksin, harus diberikan vaksin. Ada vaksin bilangnya itu baik, ada bilang juga nggak baik. Kita mungkin bingung, aku terima vaksin apa enggak? Mungkin juga cemas, aku takut bagaimana ini juga kelanjutannya. Tentang ekonomi juga yang harus aku kerjakan, aku lakukan. Mungkin ada pertanyaan masih ada 11 bulan lagi di tahun 2021. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Dan jangan takut ini adalah porsinya Tuhan. Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kuasa, Tuhan punya kendali. Dan waktu ada Tuhan ngomong jangan takut. Tapi bagiannya kita ini loh, Tuhan ada gak di hati kita? Seperti anak kecil tadi, mungkin lampunya tetap padam, hujan masih hujan tambah deras, petir menyambar. Waktu dia ada mamanya di sampingnya, dia tidak takut. Tapi pada waktu tidak ada mamanya, dia nangis. Gimana dengan kondisi hati kita saat ini? Ada gak Tuhan di hati kita? Kekristenan berbicara bukan hanya sekedar kepercayaan kepada Tuhan, tapi kekristenan adalah hubungan intimasi kita dengan Tuhan. Kita merasakan hubungan relationship kita sama Tuhan, dan itu dibangun lewat ketaatan kita sama Tuhan. Sehingga memang tadi dikatakan dalam Yesus, saya tadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama Ia dekat. Tuhan dekat pada umatnya. Tuhan itu sayang kepada kita, tapi kita yang seringkali menjauh dari Tuhan. Kenapa kita menjauh dari Tuhan? Karena kita merasa aku sudah berdoa sama Tuhan tapi tidak dijawab. Aku sudah memohon kepada Tuhan minta disembuhkan, tapi mungkin belum ada kesembuhan terjadi, sehingga timbul yang namanya kekecewaan. Tapi pada waktu kita memahami apa maunya Tuhan, firman Tuhan itu mengisi dalam hati kita, maka kita yakin, kita percaya. Ngapain aku takut, ngapain aku kecewa, ngapain aku khawatir? Ada Tuhan di hidupku, ada Tuhan di dalam kehidupanku. Tuhan hanya sejauh doa. Mendekat artinya adalah datang di dalam doa. Doa yang kita lakukan bukan hanya doa secara rutinitas, tapi pada waktu kita berdoa,
ada keintiman kita sama Tuhan. Kita boleh merasakan cintanya, kita boleh merasakan kasihnya, sehingga di dalam doa kita menemukan wajah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mendekatlah dan aku akan mendekat. Ya. Poin yang kedua, poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita membuka, yaitu di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Nih, poin yang kedua. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana waktu hidup kita tenang, ya, kita dapat berdoa. Pada waktu hidup hati kita tenang, kita dapat bersekutu kepada Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan. Tapi pada waktu hidup kita, hati kita tidak tenang, ya, pada waktu kita berdoa, mungkin pikiran kita melayang-layang, kita mengalami ketakutan. Tadi anakku tadi sudah gimana ya itu, masalah keuangan. Tadi suamiku gimana ya? Istriku bagaimana ya? Orang tuaku bagaimana? Anak bagaimana? Orang yang menyimpan kesalahan, ya, dia pasti dibayang-bayangi rasa ketakutan. Sehingga pada waktu rasa ketakutan itu menghantui dirinya, tidak ada ketenangan. Sehingga pada waktu tidak ada ketenangan, bisa nggak dia mencari hadirat Tuhan? Dan ini adalah senjatanya iblis, Bapak Ibu. Membuat hati kita takut, membuat hati kita khawatir, membuat hati kita cemas. Kenapa? Pada waktu kita panik, ya, kita gak dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Wah, itu loh, di sana kena COVID. Wah, di situ loh, di PHK. Di sana loh, ada yang mungkin harus melakukan ini. Akhirnya bingung. Nah, apa yang masuk di hati kita, itu yang menentukan cara hidup kita. Pada waktu hati kita ini dimasuki berita-berita yang ada saat ini, yang keluar apa? Ketakutan. Yang keluar apa? Kekhawatiran. Yang keluar apa? Kecemasan. Tapi waktu hati kita, pikiran kita dimasuki oleh berita-berita firman Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Allah itu adalah kota bentengku, tempat perlindunganku, kesana aku tidak akan goyah. Tuhan itu adalah gembalaku. Maka iman ini yang timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, karena apa yang kita pandang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Di sini dituntut, kalau mungkin firman Tuhan mengatakan, pada waktu engkau berdoa, minta ampun dulu sama Tuhan, dan juga ampuni saudara-saudara, baru kau bisa datang sama Tuhan. Kita mungkin datang sama Tuhan, kita berdoa baik-baik, tapi waktu hati kita masih menyimpan kepahitan, hati ini masih menyimpan kekecewaan, apakah ini benar di hadapan Tuhan? Mungkin kita bisa melayani Tuhan, kita bisa aktif setia di dalam Tuhan, tapi apakah sudah benar hidup rumah tangga kita? Seringkali kita bisa shalom, puji Tuhan, tapi di rumah orang mulai mengetahui sikap dan tindak lanjut kita. Itu yang menentukan hubungan kita pribadi intim sama Tuhan, Bapak Ibu. Dan pada saat ini kita boleh memasuki tahun 2021. Firman Tuhan menguatkan kita, jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan, jangan takut. Tuhan punya kendali. Dan bagi kita apa? Tinggal tenang. Tinggal tenang apa? Di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan kita intim dengan Tuhan, kita akan merasakan kedekatan.
sehingga kita boleh mengawali tahun yang baru ini dengan dekat dengan Tuhan. Pada waktu kita boleh mengawali tahun yang baru, kita melibatkan Tuhan dan kita intim dengan percayaan Bapak Ibu. Apa menjadi pergumulan kita, apa menjadi sakit penyakit kita, apa menjadi permasalahan kita serahkan sama Tuhan. Tidak terkondisi dengan keadaan yang ada seperti Raja Daud alami. Pada waktu dia dekat menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan adalah kota bentengnya. Amin. Saya minta tolong pemain musik. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini serangkaian ibadah sudah kami lakukan. Namun marilah Tuhan kami berseru kepadamu Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Kau kenyangkan kami dengan kasih karunia-Mu sehingga kami boleh mengalami sukacita sorak-sorai sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi. Tuhan, kabulkanlah bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi mari Tuhan, kedangkan tangan-Mu buat kami semuanya. Mari yang percaya, saudara, kedangkan tangan saudara. Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu. Turunkan anugerah-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin.